Cerita dimulai kita akan diperlihatkan ada sekelompok pemburu ikan di laut, di mana mereka memburu ikan khususnya ikan hiu. Setelah berminggu-minggu di tengah laut, akhirnya apa yang menjadi target mereka muncul juga. Sang kapten kapal yang melihat ada mangsa yang sedang mendekat, ia lantas memerintahkan anak buahnya untuk bersiap diri. Dan benar saja sejauh mata memandang ada keberadaan sirip hiu di atas permukaan laut. Hal itu membuat mereka langsung siaga, mempersiapkan semua alat dan senjata yang langsung ditargetkan ke ikan hiu tersebut. Berbekal senjata pegas buatan mereka sendiri, yang diselipkan tombak panjang dan besar, sang kapten langsung membidik ke arah hiu itu. Dan wadidaw, tembakan tombak sang kapten kapal langsung tepat mengenai tubuh ikan hiu tersebut. Hal itu membuat para anak buah sang kapten bersuka cita, karena mereka telah berhasil menangkap buruannya, yang berarti mereka akan mendapatkan banyak uang dari sana. Dan dengan segera sang kapten kapal langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan ikan hiu itu dari bawah air laut. Wadidaw. Dan tak lama kemudian, datanglah seekor ikan hiu yang lain, di mana itu adalah ikan hiu yang terbesar yang telah menjadi incaran mereka setelah berbulan-bulan lamanya, yang merupakan target yang pernah gagal mereka taklukkan. Keberadaannya langsung diketahui oleh sang kapten, di mana melalui radar, ikan hiu itu mulai mendekati kapal mereka. Dan tanpa berpikir panjang, sang kapten langsung memerintahkan lagi ke anak buahnya untuk bersiap diri untuk tangkapan yang lebih besar lagi. Wadidaw, ikan hiu itu tampak mendekati kapal mereka. Dan mereka pun sempat dibuat panik, karena ikan hiu itu adalah ikan hiu terbesar yang pernah mereka temukan, yang belum juga mereka taklukkan. Karena ikan hiu ini sangat berbeda. Ia sepertinya lebih kuat dan lebih pintar, hingga bisa menggoyahkan kapal mereka. Hal itu menambah rasa panik, dan selagi mereka menunggu ikan hiu besar itu muncul, hal tak terduga pun terjadi. Wadidaw, melihat hal itu, sang kapten kapal marah besar karena anak buahnya melakukan kesalahan, hingga nyawanya nggak tertolong. Dan di waktu yang bersamaan, ikan hiu yang menjadi target mereka pun kembali muncul. Sang kapten yang melihatnya langsung dengan segera membidik tombak ke arah hiu itu. Dan wadidaw, sang kapten berhasil mengenai tubuh ikan hiu itu. Ia pun langsung turun untuk mengambil persenjataan lain, guna melumpuhkan ikan itu. Tapi tiba-tiba, ya, tanpa diduga ikan hiu besar itu langsung melahap anak buah sang kapten yang masih tersisa. Hal itu juga membuat sang kapten tak sengaja terseret ke dalam laut. Di sisi lain, ikan hiu besar itu berhasil memutus rantai yang tersambung ke tubuhnya. Dan tidak sengaja rantainya melilit baling-baling kapal sang kapten. Sadar kondisinya dalam keadaan berbahaya, sang kapten langsung segera menuju kembali ke kapalnya. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba, wadidaw, sang kapten kapal akhirnya mati mengenaskan dimakan oleh hiu itu yang menjadi targetnya. Kemudian jauh di sana, ada seorang wanita sultan kaya raya yang bernama Yu Fei, di mana hari ini ia akan mengadakan pesta di atas kapal pesiar mewah miliknya. Di sana Yu Fei mengundang teman-teman kuliahnya dulu untuk acara reuni. Pertama ada pria bernama Zhang, kita panggil aja Ujang ya, yang datang dengan seorang wanita cantik yang juga supermodel. Dan tak berapa lama ada Samsul yang datang bersama pacarnya yang bernama Tong Yan. Dan setelah kumpul semua, mereka pun berpesta merayakan pertemuan mereka. Dan di malam harinya, Ujang yang ditugaskan untuk mengemudikan kapal pesiar itu, di sana ia malah ngemprot sama wanita cantik yang dibawanya. Sehingga ketika hari sudah pagi, Yu Fei yang sudah terbangun ia merasakan hal yang aneh. Kapal pesiarnya telah berada di tengah laut yang sangat jauh dari daratan. Sehingga ia pun langsung marah kepada Ujang. Tapi walaupun begitu, mereka pun tetap menikmati hari mereka, di mana Samsul dan Tong Yan mulai bermain jet ski di sana. Sedangkan Yu Fei dan Ujang akan ngerjain Tong Yan dengan menakut-nakuti dengan menjadi ikan hiu.
karena saat ini mereka kerjasama ingin memberikan kejutan untuk Tongyan, karena Samsul berniat untuk melamar Tongyan. Dan ketika Samsul sedang asik bermain jet ski, di sana ia melihat ada kapal, di mana tidak ada satupun orang yang ada di kapal itu. Dan yang membuatnya aneh adalah kapal itu berjalan mundur. Padahal yang mereka tidak tahu, kapal itu digerakkan oleh ikan hiu yang masih menyangkut di baling-baling kapal itu. Keanehan itu membuat Tongyan takut, tapi di sini Samsul bersikeras untuk memeriksa kapal itu sebentar saja. Ketika sudah mendekat, Samsul langsung berteriak memanggil apakah ada orang di sana. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sehingga Tongyan menyarankan untuk kembali ke kapal mereka saja. Di sini Samsul masih bersikeras untuk memeriksanya dengan menaiki kapal itu. Entah dengan apa yang terjadi di sana, ia masih bingung kenapa tidak ada satupun orang di sana. Sementara itu di sisi lain, tanpa diduga Ujang dan pacarnya yang supermodel, mereka menjadi korban si hiu besar itu. Wadidaw. Karena cemas, Tongyan segera menyuruh Samsul untuk kembali ke kapal pesiar mereka. Di mana ketika dalam perjalanan mereka menemui teman-teman mereka tampak sudah tidak ada. Sementara di sisi lain di dalam laut sana, Yuve tiba-tiba terkejut dengan keberadaan Ujang yang sudah tidak bernyawa. Hal itu membuatnya langsung panik dan tak lama kemudian seekor ikan hiu besar mulai mendekat dan ingin menyerangnya. Tapi beruntungnya Yuve terselamatkan karena ikan hiu itu tersangkut dengan rantai yang dibawanya. Ia pun langsung ke permukaan dan memperingatkan Samsul dan Tongyan untuk menjauh karena ada keberadaan monster ikan hiu dan mereka pun langsung tancap gas. Tapi wadidaw, ikan hiu itu terbang ingin melahap mereka. Tapi beruntungnya nggak kena. Mereka terhempas oleh rantai yang dibawa monster itu. Tongyan dan Yuve sementara berhasil selamat, sedangkan Samsul sendiri di bawah laut. Ia terbawa oleh monster itu. Di sana ia mencoba untuk melepaskan tombak yang menancap dan dengan beraninya ia melawan monster ikan hiu itu. Sementara itu Tongyan berusaha menolong Samsul, di mana ia membawanya ke atas permukaan. Di atas kapal perahu kecil itu, mereka berupaya untuk menuju ke kapal pemburu, agar tidak menjadi sasaran empuk si monster laut itu. Tapi ketika mereka sudah berada di kapal pemburu, ikan hiu itu kembali datang dan kembali meneror mereka. Wadidaw. Dengan cepat, Tongyan kembali terjun ke dalam laut, di mana ia berniat untuk menolong kekasihnya itu. Tapi di sana ketika mereka mencoba untuk naik ke kapal, monster itu tidak henti-hentinya meneror mereka. Di saat kondisi genting, Samsul berupaya untuk menolong Yuve dan Tongyan, yaitu dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Sehingga di sana ia pun langsung menjadi santapan empuk dari ikan monster tersebut. Wadidaw. Melihat hal itu, Tongyan ingin memaksakan diri untuk kembali menyelamatkan Samsul. Tapi hal itu dicegah oleh Yuve. Tak ingin Tongyan ikut menjadi korban. Apalagi kondisi Tongyan sudah terluka. Dan Samsul sendiri sudah pasti telah modar menjadi cemilan sang monster laut itu. Di sana Yuve berupaya melakukan panggilan memakai radio untuk mencari pertolongan. Tapi tidak ada satupun yang menjawab. Dan ia pun juga berupaya menjalankan kapal itu. Tapi usahanya sia-sia, kapal itu tidak berfungsi. Ia pun kembali ke Tongyan. Dengan kondisi terbatas, ia pun berusaha untuk mengobati Tongyan dengan bahan dan alat seadanya yang ia temukan di kapal itu. Setelah pagi tiba, di sana Tongyan sudah tersadar, di mana Yuve mengatakan berencana untuk kembali ke kapal pesiar karena akan sangat berbahaya jika mereka terus-menerus di kapal ini. Tapi di sana Tongyan tidak menghiraukan perkataannya. Ia masih shock dengan apa yang terjadi. Melihat itu, Yuve langsung berterus terang bahwa awalnya mereka berencana untuk ngerjain Tongyan dengan memberikan kejutan. Rencana itu atas dasar kemauan Samsul yang berniat untuk melamar Tongyan. Tapi rencana mereka tidak berjalan dengan mulus karena musibah yang mereka alami. Hal itu membuat Tongyan terpukul harus menghadapi kenyataan pahit. Kekasih hatinya meninggoy. Melihat kapal pesiarnya tidak begitu jauh,
Di sana mereka mencoba untuk membuat perahu dengan bahan apa saja yang mereka temukan di kapal itu. Entah dengan apa yang terjadi dengan mereka nantinya, mau nggak mau mereka terpaksa harus pergi ke kapal pesiar dengan perahu yang mereka buat. Berharap mereka selamat sampai tujuan. Tapi wadidaw, tanpa mereka sadari, ternyata monster itu masih saja meneror mereka hingga menghancurkan perahu yang mereka buat. Dengan kondisi itu, Yuve sempat menembakkan mercusuar ke arah monster itu dan memutuskan untuk segera kembali ke kapal pemburu. Setelah selamat, mereka berhasil menghidupkan listrik dan segera memanggil bantuan dengan radio. Tapi sialnya tidak ada jawaban sama sekali. Begitu juga dengan kondisi kapal yang tidak berfungsi. Hal itu membuat Yuve sangat kesal dan stres. Lalu di sana untuk bertahan hidup, mereka berusaha untuk merebus air laut agar mereka tidak mati kehausan dan juga berusaha untuk menjaring ikan. Tapi lagi-lagi di sana monster itu masih saja mengganggu mereka hingga membuat Yuve terjatuh ke dalam laut. Tapi di sana Yuve sempat melihat bahwa kapal itu tidak bisa bergerak karena baling-baling kapal itu tersangkut oleh rantai dan jaring. Sehingga dengan terpaksa mereka berencana untuk memperbaiki baling-baling itu. Walaupun ada perdebatan tentang siapa yang harus menyelam, akhirnya dengan berundi, di sini Tongyanlah yang bertugas untuk menyelam, sedangkan Yuve sendiri akan mengalihkan perhatian dengan membuang ikan-ikan kecil. Dengan cepat, Tongyan langsung berusaha melepaskan jaring yang tersangkut pada baling itu. Tapi tidak lama kemudian monster itu mulai datang dan mendekat, dan beruntungnya ikan hiu itu tidak tahu ada keberadaan Tongyan di sana. Setelah berhasil, di sana Tongyan mulai memerintahkan Yuve untuk segera menghidupkan mesin kapal itu. Tapi anehnya di sini Tongyan tidak ingin naik ke kapal. Ia memutuskan untuk membunuh monster itu dengan alasan untuk membalaskan dendamnya. Walaupun itu sempat dilarang oleh Yuve, tapi Tongyan tetap bersikeras. Ia pun langsung kembali menyelam. Dan benar saja ketika Tongyan berada di bawah laut, dengan cepat monster itu langsung mendekati Tongyan yang berusaha ingin menyerangnya. Tapi wadidaw, di sana Tongyan berhasil menghindar dari serangan hiu itu. Tanpa disadari oleh monster itu, rantai yang masih menempel di badannya mulai melilit pada baling-baling yang terus berputar. Sehingga monster itu pun mati tercabik-cabik. Mamam lo hiu. Dan setelah perjalanan panjang, pada akhirnya mereka berhasil selamat. Dan tak lama kemudian bantuan pun datang. Dan mereka hidup aman sentosa. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton usaha kami. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye dan wadidaw.